Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang anak ibu semua. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini masih diberikan kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa yang pertama ya. Ini kita biasanya kalau ibadah puasa pertama libur ya, tapi rupanya tetap kuliah. Ibu juga nggak tahu apakah ada hari libur atau tidak. Yang pasti semuanya mau kuliah, ibu kuliah. Yang mau nggak kuliah, silahkan nggak kuliah. Tapi tetap aja ya, karena berjalan setiap minggu per minggu, berarti jadwal kita minggu depan adalah mid semester. Maka minggu ini adalah minggu terakhir untuk Ibu pemberian materi. Dan biasanya Ibu sudah mengatakan kepada kalian dari awal, apabila Ibu ingin memberikan Zoom, berarti materi yang Ibu sampaikan pada hari ini adalah materi yang penting. Maka Ibu mengeluarkan Zoom untuk hari ini. Ibu tidak biasanya Zoom, karena menutup kemungkinan anak-anak Ibu banyak yang tidak hadir, karena ada para pejuang sinyal seperti Lestari, seperti Rizky, dan teman-teman yang lain. Oke, anak Ibu semuanya, apabila ada yang merasa nanti suara Ibu terganggu dengan suara temannya, silahkan di-mute sendiri ya. Tapi Ibu nanti ingin perkuliahan ini ada interaksi antara Ibu dan anak-anak Ibu semua. Jadi pada waktu Ibu minta unmute, silahkan di-unmute suaranya. Ya nak ya. Ibu akan mulai dengan share screen yang pertama dari materi yang telah Ibu buat untuk kalian. Bahwa hari ini kita akan belajar tentang materi terakhir sebelum mid semester. Nah, sebelum masuk kepada materi terakhir, Ibu akan ice breaking dulu, karena udah siang, maka Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan yang berhubungan dengan apa saja sih yang kalian telah pelajari selama ini. Apakah suara Ibu jelas, anak Ibu di sana? Jelas? Oke, kalau jelas. Oke, alhamdulillah cukup jelas, berarti apa yang Ibu sampaikan mungkin bisa diterima dengan kalian dengan baik ya. Ada gambar yang di depan kalian. Kalau biasanya Ibu secara offline, pasti Ibu akan bertanya, kalian perhatikan lingkungan yang ada di sekitar kalian, dan kalian perhatikan tanaman yang ada di pekarangan rumah kalian. Tapi karena kalian sekarang ada di rumah, banyakkan di rumah, nggak ada di luar, kecuali Lestari, makanya Ibu tampilkan gambar yang ada di depan kalian. Kalian lihat, perhatikan gambar di depan kalian, sudah semua? Oke, kalau kalian sudah memperhatikan gambar di depan, berarti akan menuju kepada pertanyaan yang akan Ibu berikan. Pertanyaan yang akan Ibu berikan, Ibu lemparkan kepada yang pertama adalah, langsung pada ngilang, kenapa ini? Yang pertama adalah Kosma Ibu Lokal 2A, yaitu Reski. Oke Reski, Ibu mau dengar suara Reski dari dekat, ingin mendengar suara Reski untuk berinteraksi dengan Ibu. Reski sudah lihat ya gambar di depan Reski? Jelas gambarnya? Jelas, Anggap Bu. aja ini tanaman ya. Kalau itu adalah tanaman, berarti bentuknya jelas. Iya, betul? Betul. Oke. Suara Reski bagus, kedengaran jelas. Yang Ibu tanyakan adalah, Reski sudah memperhatikan gambar Ibu di depan. Cukup simpel pertanyaan Ibu. Coba Reski sebutkan organ apa sajakah yang menyusun tanaman yang ada di depan Reski? Yang pertama adalah akar. Oke. Yang kedua batang. Oke. Yang ketiga daun. Bunga. Bunga. Oke. Apakah cuma 3 itu saja? 3 bagian itu saja yang Reski bisa lihat? Ada daun juga, Bu. Ada daun juga. Reski tahu nggak nama-nama ilmiah dari yang Reski sebutkan tadi? Nama organ-organ dari... daun folium. Ya, oke. Daun folium. Iya. Batang kaulis. Oke. Akar cuma ingat itu. Oke. Yang lain nggak ada yang ingat ya? Yang penting udah berusaha, dan itu biasanya Ibu tanyakan dari awal pertemuan pertama sampai terakhir kalau offline. Jadi kalau offline Ibu tanyakan setiap minggu pasti ada pertanyaan nama ilmiah dari semua bagian-bagian organ sampai di luar kepala kalian. Sampaikan semua bagian-bagian nama ilmiah dari yang ada yang di organ tumbuhan tersebut, kalian sudah nggak sudah tahu di luar kepala. Seperti yang namanya bunga, paling kelihatan ya, Rizky ya, bunga ya. Nah, ya, Bu. Yang namanya, kenapa Ibu bergerak-gerak ya? Yang bunga ini yang namanya floss. Tahu Rizky? Floss
Flos itu nama ilmiah dari bunga. Terus yang kedua adalah Ejaannya bagaimana, Bu? flos, F-L-O-S. F biasa, L-O-S, Flos. flos. Ya, itu namanya bunga. Terus yang kedua adalah folium, sudah disebutkan Reski. Radix, emang radixnya kelihatan ya Reski? Ya, kalau seandainya Ibu bilang yang tampak di mata, yang kelihatan di mata Reski, berarti yang bisa kita lihat secara kasat mata. Itu berarti kita membutuhkan Berarti visual dari mata. daun, Berarti, daun, bunga, dan batang. Nah, berarti hanya bagian-bagian itu saja yang Reski bisa lihat ya. Kalau seandainya Ibu Oh, bilang iya. semua organ yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut, berarti Reski sebutkan radix juga boleh. Nah, pertanyaan ini berhubungan dengan pertanyaan berikutnya. Reski, coba Reski jelaskan ke Ibu apa sih ciri khas yang menonjol dari tanaman yang Reski lihat. Ciri khas itu berarti sifat yang menonjol, sifat spesifik yang terlihat dari tanaman di depan. Yang bisa yang Reski lihat. Oh, tanaman ini begini loh, tanaman ini begini loh. Nah, itu bisa Reski sebutkan nggak apa? Dari kayak misalnya daunnya gitu ya, Bu ya? Ya, Bu, boleh. Pokoknya yang langsung kamu lihat di depan itu seperti apa? Yang paling kelihatan tuh apa? Pasti yang paling kelihatan adalah? Yang paling ini daunnya hijau. Ya. Kelopak bunganya berwarna kuning. Lalu biji bunganya banyak. Oh, biji bunga apa? Kuaci ya? Iya, Bu, biji bunga matahari. Jadi biji bunga matahari itu dimakan ya sih? Dimakan nggak? Iya, Bu, ada jajanannya. Oh, Saya ada jual. jajanan. Iya, Bu. Oh. Jadi sering ngemil. Jadi nggak asing ya. Berarti bisa menyebutkan, Reski bisa menyebutkan ciri khas dari tanaman tersebut. Dia memiliki bunga yang terlihat jelas dari jauh, dari kelopak bunganya yang berwarna kuning, dan memiliki biji yang bisa dimakan, yaitu biji bunga matahari. Berarti namanya namanya tanaman apa, Reski? Tanaman bunga matahari. Tanaman bunga matahari. Kalau Ibu bertanya seperti ini, Reski, apa nama ilmiah dari tanaman tersebut? Belum pernah dengar sih, Bu. Oh, belum pernah dengar. Berarti kalau seandainya seperti itu, kita harus mempelajari ilmu ini lebih lanjut ya. Dengan menyebutkan para ahli botani, dia telah merangkumnya dalam sebuah ilmu yang namanya plant morphology. Plant morphology, kalian tahu apa itu plant morphology? Morfologi tumbuhan. Morfologi itu tampilan karakteristik luar, kalau plant itu tanaman. Berarti karakteristik dari tanaman tersebut. Betul sekali. Jadi dengan adanya ilmu ini, dia akan bisa mempelajari bentuk luar dari tumbuhan. Kenapa Ibu katakan bentuk luar? Bentuk dalam apakah dipelajari? Jawabannya, Rizky? Tidak, karena morfologi. Tidak karena morfologi. Oke, berarti sudah dapat poin. The point is morfologi. Morfologi adalah berasal dari kata morphe. Morphe itu artinya bentuk. Berarti kita hanya mempelajari bentuk luar yang terlihat oleh visual mata, yang kasat mata yang bisa kita pegang, bisa kita raba dan kita rasakan. Itu yang namanya morphe. Maka kita tidak mempelajari anatominya. Anatomi itu hanya mungkin bagian-bagian dalam. Itu nanti ada ilmu tersendiri yang mempelajari hal itu. Yaitu namanya anatomi tumbuhan. Di sini kita belajar morfologi tumbuhan. Nah, kalau seandainya Ibu tanyakan tadi, kalau kita sudah belajar ilmu tentang morfologi tumbuhan, berarti kita bisa tahu nama ilmiah dari tumbuhan ini. Karena Rizky sudah mengatakan ada bunga matahari, yang disebut juga sebagai Helianthus annus linnaeus. Jadi yang L ini, kalau disingkat L. Linnaeus. Sekarang pertanyaan Ibu. Rizky sudah menjawab. Ini Ibu rasakan aja ya siapa yang mau menjawab. Bagaimana cara penulisan kaidah nama tata ilmiah yang ada di depan kalian? Ada yang bisa bantu Ibu menjelaskan? Tata nama. Raise hand selain Rizky. Ya, nggak nampak gambarnya ya? Maksud Ibu, bagaimana cara menuliskan nama Helianthus annus itu dengan menggunakan tata tulis
kaidah ilmiah. Tata tulis nama ilmiah. Ada yang bisa menjelaskan ke Ibu? Menulisnya bagaimana? Kalian sudah belajar biologi umum kan? Berarti pasti sudah bisa mengetahui bagaimana tata cara menulis nama ilmiah yang benar. Nggak ada yang raise hand? Kalau nggak ada yang raise hand, berarti Ibu tinggal pilih nama nih. Anak nama siapa ya? Adik kalian nggak pakai nama asli, jadi Ibu nggak bisa nyebutin sih. Maharani? Maharani? Iya, Bu. Ya, Iya, Bu. Maharani, silahkan. Bagaimana cara menentukan nama ilmiah dari tanaman di depan? Maksudnya bagaimana cara penulisannya? Cara pertama diawali dengan huruf kapital. Oke. Ini. Yang keduanya huruf kecil. Nah, harus ada nama autor, dan yang terakhir itu ditulis dengan miring. Oke, berarti Maharani sudah memahami bagaimana cara menulis kaidah tata tulis nama ilmiah. Itu akan berlanjut sampai kalian akhir semester nanti. Pada saat kalian tidak bisa menulis nama ilmiah dengan benar, berarti kalian tidak bisa jadi anak biologi yang benar. Jadi dari sekarang semester 2, berarti kalian sudah bisa mengetahui menulis nama ilmiah yang benar apa. Kalau kita menulis dalam sebuah karya ilmiah, nama autor tuh biasanya harus ditampilkan. Harus ditampilkan, wajib ain hukumnya. Tapi kalau kita hanya belajar untuk praktikum atau apa, mungkin boleh tidak ditampilkan. Tapi kalau sudah berhubungan dengan karya ilmiah, skripsi, laporan, jurnal, itu wajib hukumnya untuk menuliskan autor di belakang. Kenapa? Karena dia ada penemunya. Penemu dari tumbuhan Helianthus annus ini siapa? Yaitu Linnaeus namanya. Maka disingkat huruf L besar di sini. Nanti ada Van, ada Sturt, macam-macam nama penemunya. Maka kalau kalian membuat nama ilmiah, tetap tuliskan autornya dari sekarang ya. Itu yang perlu Ibu tampilkan. Yang perlu Ibu sampaikan kepada kalian, dasar konsep. Yang kedua, sebelum kita masuk kepada materi hari ini, Ibu akan ice breaking kalian, pengetahuan kalian tentang materi-materi sebelumnya, yaitu berhubungan dengan apa yang disebut dengan kormus. Ini adalah kormus. Berarti kalian bisa menjelaskan kepada Ibu apa itu kormus, dan dari sekarang kalau sudah belajar morfologi tumbuhan, apabila suatu waktu nanti ditanyakan tentang kormus, sudah nggak buta lagi tentang kormus itu apa. Raise hand please. Kalau sudah pernah baca buku Gembong, sudah bisa pernah baca, pasti sudah tahu itu apa kormus. Ada? Atau Ibu tunjuk aja? Biasanya kalau raise hand tuh langsung bisa jawab. Jadi Bunga tunggu. Nabila, Tiffany, karena Harani tadi sudah ya. Nabila, silahkan. What is kormus? Iya, Bu. Iya, silahkan, Nak. Apa itu kormus, Nak? Ibu jelas kok dengar suara Nabila. Iya. Yang dimaksud dengan kormus itu adalah vegetasi atau segala sesuatu yang tumbuh di permukaan bumi. Oke. Adalah vegetasi segala sesuatu yang tumbuh di muka bumi. Tumbuh di permukaan bumi yang telah dapat dibedakan menjadi bagian-bagian fungsionalnya, Bu. Oke. Boleh Ibu terima raise hand dari Nabila tadi. Jadi yang Ibu perlu tambahkan di sini adalah kormus itu adalah tumbuhan. Vegetasi adalah tumbuhan. Tapi Ibu lebih jelaskan lagi, nggak semua orang mengerti arti kata vegetasi, ya. Jadi kalau anak biologi pasti tahu vegetasi itu apa. Nah, Ibu luruskan lagi, tubuh tumbuhan, oke? Apa? Tubuh tumbuhan yang tersusun, yang dapat dibedakan bagian-bagian fungsionalnya, iskormus. Tubuh tumbuhan yang dapat dibedakan bagian-bagian fungsionalnya, iskormus. Dan dia terdapat pada tanaman Pteridophyta dan Spermatophyta. Yang kalau dibilang dalam hubungannya secara umum itu Cormophyta, tumbuhan yang berkormus. Dua itu tadi, Pteridophyta dan Spermatophyta disebut sebagai Cormophyta karena dia memiliki kormus. Nah, bagian dari kormus tadi itu ada 3 bagian. Nabila, apa saja? Ada batang, akar, dan daun, Bu. Oke, ada 3 bagian organ dasar yang dimiliki oleh kormus, yaitu caulis, folium, radix. 3 bagian itu wajib dimiliki oleh kormus. Dah, itu konsep pertama yang harus kalian pegang. Ya.
Oke, Nabila sudah oke. Sekarang pertanyaan kedua. What is organ vegetative? Organum nutritivum. Raise hand. Apakah yang dimaksud dengan organ vegetatif atau organum nutritivum? Kayaknya yang raise hand cuma Reski. Apakah ada yang selain Reski? Sebentar ya Reski, Ibu mau mencari anak Ibu yang belum ada poinnya. Ini kan masih banyak anak Ibu 40 orang yang lain. Masa cuma Reski doang? Yang lain, organ vegetatif. Dari sekarang kalau kalian besok udah belajar mortum, nggak pernah dengar kata-kata vegetatif, organ vegetatif, berarti kalian nggak lulus nih mortum sama Ibu nih. Kayaknya nggak ada. Oke Reski, Ibu kasih kepada Reski aja ininya, poinnya. Reski, apa itu organ vegetatif? Apa itu organ vegetatif? Ini Bu, saya yang jawab atau Siti Nurhaliza? Soalnya Siti Nurhaliza juga angkat raise hand tuh Bu. Oh, barusan raise hand ya. Ibu nggak lihat tadi si Siti. Kalau Reski memberikan kepada Siti Nurhaliza, nggak apa-apa. Siti Nurhaliza silakan menjawab. Suaranya masih mute, sayang. Suaranya masih mute. Ya, silakan. Organ vegetatif adalah Ya. semua bagian tumbuhan yang secara langsung ataupun tidak langsung berguna untuk menegakkan kehidupan tumbuhan, yaitu yang terutama berguna untuk penyerapan, pengelolaan, pengangkutan, dan penimbunan zat-zat makanan. Oke. Jadi bagian dari organ vegetatif itu apa saja, Nak? Siti. Apa saja yang termasuk dalam organ vegetatif? Daun, batang. Ya. Daun, batang? Cuma 2? Akar? Daun, batang, akar? Ya, oke. Ya. Bisa. Oke, sudah terjawab. Jadi yang disampaikan oleh Siti tadi benar ya. Siti Nurhaliza mengatakan organ vegetatif berfungsi untuk pertumbuhan. Alat-alat yang berfungsi untuk pertumbuhan dalam tanaman itu yang namanya organum nutritivum. Apa arti kata nutritivum? Nutrisi, pemberi nutrisi, makanan yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Organ-organ yang berfungsi untuk memberikan makanan, nutrisi kepada tumbuhan hanya 3, yaitu akar, batang, daun, radix, caulis, apalagi? Folium. 3 itu adalah organ dasar yang dimiliki oleh tumbuhan yang berfungsi untuk alat-alat pertumbuhan. Konsepnya dipegang ya. Terus yang selanjutnya organ generatif. Raise hand. Organ generatif? Ada? Ini Rizky raise hand terus ya? Ini Bu. Gimana cara lower? Oh iya. Yeti Kurnia, Maharani tadi sudah. Bentar ya. Yeti, apa itu Ya, Ibu. organ generatif? Silahkan. Organ generatif itu adalah organ yang berfungsi untuk proses perkembangbiakan tumbuhan, Bu. Oke. Apa saja yang dimaksud sebagai organum reproduktivum? Bagian-bagian organnya apa saja? Daun. No. Bukan ya, Bu? Bukan. Reproduktivum, reproduksi. Apa saja organ-organ yang berfungsi untuk reproduksi pada tumbuhan? Kalau daun tadi organum nutritivum, nutrisi, daun. Nah, sekarang reproduktivum, reproduksi. Apa saja Yati? Coba. Nalar. Yang untuk reproduksi itu dalam tumbuhan tuh ada namanya organ-organ apa aja? Kalau reproduksi berarti dia untuk melakukan perkembangbiakan kan? Nah, tumbuhan untuk melakukan proses perkembangbiakan itu butuh apa dia? Dalam tubuhnya butuh organ yang namanya kurang tahu, Bu. Oh, kurang tahu. Oke, nggak apa-apa. Sebentar. Nur Wahyuni Lestari. Nur Wahyuni? Ya, Bu. Apa nak yang ditanyakan kepada Yati tadi? Jawabannya? Organ-organnya.
Ya, nama Bunga, organ-organnya. buah, dan biji. Betul sekali. Tahu nama ilmiahnya? Bunga is Bunga, floss. buah is Buah. buah is buah itu fruktus. Fruktus. F-R-E-U-C-T-U-E-S. Fruktus. Sedangkan biji is semen biasa tulisannya nggak ngaruh semen. Fruktus plus semen. Oke, terjawab. Organ aksesoris. Siapa yang mau raise hand? Organ aksesoris, organum accessorius. Nabila sudah raise hand dari tadi. Yang lain ada? Yeti, Maharani. Maharani aja dari tadi raise hand terus. Maharani, silakan. Aksesoris itu terdiri dari rambut atau bulu, sisik, dan lentisel. Oke, betul. Betul sekali jawaban dari Rani. Mengapa dia disebut sebagai organ aksesoris? Berarti dia sebagai organ pelengkap. Apabila tidak ada organ ini, dia masih bisa hidup tumbuhan tersebut. Maka dia hanya disebut sebagai organum accessorius, organ pelengkap. Misalnya ibu, manusia. Organ pelengkap ibu apa? Ibu di sini sekarang lagi pakai aksesoris nih. Nggak nyambung juga ibu. Jadi ibu bisa hidup tanpa organ tersebut. Nah, itu maksudnya. Jadi tumbuhan bisa hidup tanpa organ tersebut. Ibu pakai aksesoris, ibu masih hidup kan? Nah, berarti itulah namanya organ aksesoris. Pada tumbuhan, organ aksesoris itu bisa berupa bulu, rambut, bulu, atau pilus kacang garuda. Bukan pilus kacang garuda, tapi pilusnya rambut bulu tumbuhan. Nah, yang kedua ada yang namanya sisik. Reski bersisik nggak? Enggak. Tidak. Sisik itu biasanya dimiliki oleh hewan-hewan ya, tapi tumbuhan juga ada juga yang memiliki sisik. Berarti tidak semua tumbuhan ya memiliki sisik. Hanya tumbuhan-tumbuhan tertentu yang memiliki sisik. Berarti yang disebut nama ilmiahnya lepis. Lepis itu celana jeans yang nggak boleh dipakai di kampus kita ya. Hukumnya haram. Jadi yang ketiga adalah lentisel. Lentisel itu lentikulus. Lubang-lubang kecil yang terdapat pada batang. Lubang-lubang itu berfungsi untuk apa? Untuk keluar masuk oksigen. Namanya lentisel. Nah, itulah organ-organ tambahan, organ pelengkap yang ada pada tumbuhan. Catat konsepnya ya. Nah, ketiga organ tersebut sudah kalian kuasai, berarti kan sudah bisa menyebutkan seluruh bagian dari tubuh tumbuhan. Kecuali yang Ibu sebutkan bawah ini, yaitu yang namanya plantula. Masih ingat siapa? Apa arti kata plantula? Masih mengerti apa itu plantula? Nabila. Masih, Bu. Oh, ya. Kecambah, Bu. Kecambah itu apa? Toge. Toge itu apa? Kacang hijau. Plantula itu kecambah, betul sekali. Tapi kalau sebagai anak biologi bisa menjelaskan kecambah itu seperti apa. Kita bisa mendeskripsikan plantula itu seperti apa. Tumbuhan yang masih kecil, yang masih tumbuh, yang tumbuh dari biji yang hidup karena persediaan makanan yang ada di dalam biji yang namanya kotiledon atau endosperma. Nah, itu anak biologi menjelaskannya seperti itu. Yang disebut plantula bukan hanya kecambah, tapi yang tadi Ibu sebutkan. Ya, konsep. Yang kedua, radix, 3 kaulis, kita masuk kepada folium. Sebelum masuk kepada folium, satu pertanyaan Ibu yang berhubungan dengan kaulis. Apa nama istilah, nama dari kaulis yang dia bisa dibedakan, batang pokoknya jelas. Batang pokoknya jelas dan bisa dibedakan dengan cabang-cabangnya. Seperti contohnya tumbuhan pepaya, seperti batang pinang, seperti batang pohon mangga. Itu kan bisa dibedakan batang utama ya, batang pokok. Nah, dalam istilah kaulis, batang itu ada nama istilahnya. Itu disebut apa? Batang pokok bisa ditentukan dengan jelas. Itu namanya apa? Bisa dibedakan antara cabang dengan batang pokok utama. Namanya apa? Izin menjawab, Bu. Yati Kurnia, silahkan. Persimpangan monopodial, Bu. Oke, yang Ibu terima monopodialnya aja ya. Monopodial. Monopodial, batang pokok terlihat jelas. Sudah terjawab. Jadi, kalau sudah terjawab, kita masuk kepada materi folium.
materi folium pada hari ini yang akan Ibu sampaikan. Kemarin kalian sudah mid semester salah Ibu ngomongnya. Kalian sudah big quiz, itu sebenarnya sudah menjelang mid semester. Nah, dengan big quiz yang kalian telah lakukan kemarin, kalian sudah punya bayangan besok mid semester saya seperti apa. Nah, nggak jauh-jauh dari sana. Seperti itulah bentuk soal-soalnya, mudah dimengerti dan bisa kalian menjawab. Karena masih ada yang dapat 95, masih ada yang dapat 90, berarti soal Ibu gampang banget kemarin kan. Nah, ini akan berhubungan dengan folium yang akan Ibu tanyakan. Apakah ada anak Ibu di sini yang bisa menjelaskan kepada Ibu deskripsi dari organ-organ yang dimiliki oleh gambar folium di depan? Sudah jelas banget ini gambar folium ya, tapi Ibu tanya, bagian-bagian yang ada di dalam folium ini apa saja namanya? Siapa yang bisa? Atau Ibu langsung pengen nyebutin, gak usah raise hand aja, nanti dari tadi kalau raise hand, namanya itu terus. Itu terus, yang lain nggak ada suaranya. Siap-siap. Ibu pengen ketemu sama Vita. Vita? Ainun Anissa. Vita, Ainun, Vita mana Vita? Vita, lagi adakah? Silakan Nak, jelaskan kepada Ibu gambar di depan seperti apa. Yang saya lihat, Ya. daunnya berwarna hijau, dan berbentuk. Ibu nggak nanyain bentuk ya sayang, Ibu nanyain nama-nama organ yang ada di dalam daun di depan ini apa saja namanya. Supaya yang kamu ketahui dari yang menyusun folium ini namanya apa saja. Itu yang Ibu tanyakan. Bukan Ibu tanyakan bentuk, bukan Ibu tanyakan warna. Yang Ibu tanyakan adalah bagian-bagiannya. Bisa, Vita? Tangkai. Oke, ini tangkai ya. Namanya petiolus. Tangkai petiolus. Lanjut. Terus helaian daun. Helaian daun. Oke, helaian daun ini adalah satu helaian seperti ini, itu yang namanya helaian daun. Lanjut. Helamina, helaian daun. Ada lagi? Ruas daun. Ya, apa Nak? Ruas daun. Ruas daun itu disebut sebagai apa? Mana yang disebut sebagai ruas daun? Di sini ada nggak ruas daun? Kalau ini apa? Ibu langsung sebutin aja. Ini bagian ini namanya apa? Bagian ada ini nih. Ada kayak gurat-gurat halus yang ada di dalam daun ini namanya apa? Gurat-gurat ini namanya apa? Nih. Namanya? Gurat-gurat daun namanya? Urat daun, vena. Oke, vena. Namanya vena, urat daun. Nah, ini yang membagi daun menjadi dua bagian, yang terletak di tengah-tengah dan bisa kita rasakan kalau kalian pegang daun. Itu namanya apa? Namanya ibu tulang atau tulang daun, ibu tulang, costa. Ini yang namanya costa. Nah, kalau Ibu tanyakan lagi nanti, Vita, di dalam urat daun ini dia akan bercabang. Ini percabangannya nih. Urat daun ini akan bercabang dengan nama yang disebut tulang cabang. Namanya nervus lateralis. Yang sudah Ibu sebutkan tadi sebenarnya sudah merupakan bagian-bagian dari organ folium. Nanti di rumah dipelajari lagi ya Vita ya. Nama-namanya besok sudah di luar kepala ya. Apa saja yang ada di dalam organ daun. Nah, pertanyaan Ibu ini akan berhubungan dengan pertanyaan berikutnya, yaitu apa saja sih yang dimiliki oleh bagian-bagian dari antara daun tunggal dan daun majemuk. Nah, sebelum masuk kepada pertanyaan itu, Ibu akan bertanya, kalian lihat di depan ini adalah yang disebut sebagai daun tunggal atau disebut sebagai, salah, pertanyaan Ibu bukan itu. Ini disebut sebagai daun lengkap atau disebut sebagai daun tidak lengkap. Jawabannya apa? Gambar Ibu di depan ini adalah wujud dari daun lengkap atau tidak lengkap. Hanya itu pertanyaan Ibu.
Kalian pilih yang mana? Lengkap atau tidak lengkap? Tidak lengkap, Bu. Tidak lengkap. Siapa yang menjawab tidak lengkap? Kayaknya banyak yang menjawab, jadi Ibu nggak tahu siapa. Tidak lengkap alasannya apa? Nah, pertanyaan Ibu seperti itu. Silakan, raise hand. Tidak lengkap alasannya apa? Siapa yang mau bersuara? Reski. Reski. Oke lah Reski sekarang, yang lain nggak ada yang raise hand. Ya, Bu. Kenapa Reski katakan ini tidak lengkap? Alasannya apa? Mengapa Reski katakan ini adalah daun yang tidak lengkap? Berarti dia punya alasan. Mengapa nanti dia disebut sebagai daun lengkap? Dia punya alasan. Jadi alasan Reski? Aduh, suara Reski hilang. Sinyal lagi tidak stabil. Sepertinya Ibu terhalang oleh sinyal. Dari tadi kok sinyalnya hilang-hilang begini ya. Jadi apa Reski? Melek. Mengapa dia disebut sebagai daun tidak lengkap? Hanya terdiri atas tangkai dan helaian saja, Bu. Suara siapa itu? Dista, Bu. Suara Dista. Oke, Ibu kok nggak dengar suaranya. Tadi yang raise hand, Reski yang jawab Desta. Bolehlah, mungkin Reski lagi Nggak apa-apa, Bu. Nggak dikasih apa-apa. ke Nggak apa-apa. temannya. Kayak. Oke, Berbagi itu indah, Bu. betul sekali. Apalagi di bulan puasa ya, dapat berkah dan dapat pahala. Pahala. Oke, Reski pula. Desta. Jadi Dista ya. Jadi yang dikatakan oleh Dista, dia disebut sebagai daun tidak lengkap karena dia tidak memiliki apa tadi? Dia hanya memiliki tangkai daun. Tangkai dan helaian saja. Jadi tidak memiliki bagian yang lain. Sedangkan kalau disebut sebagai daun lengkap, berarti dia memiliki yang namanya bagian sini nanti pelepah. Ya. Pelepah. Kalau kalian lihat gambar di depan ini ada yang kurang, yaitu tidak ada pelepah daun, maka dia disebut sebagai daun tidak lengkap. Tidak lengkap. Daun yang lengkap berarti contohnya tanaman apa? Contoh tanaman memiliki daun pisang. Pernah lihat daun pisang? Nah, dia punya pelepah kan? Pelepah daun pisang. Nah, itu disebut sebagai daun lengkap. Pada rata-rata di depan pekarangan kalian itu kalau nggak ada pisang, itu rata-rata adalah memiliki tanaman yang disebut daun tidak lengkap. Karena dia tidak memiliki pelepah. Yang memiliki pelepah hanya tanaman-tanaman tertentu seperti jagung, seperti pisang. Hanya tanaman-tanaman tertentu aja yang memiliki pelepah. Maka dia disebut sebagai daun lengkap. Sedangkan yang di sekitar kita pada umumnya disebut sebagai daun tidak lengkap. Seperti itu ya, Nak ya, perbedaan antara daun lengkap dan tidak lengkap. Oke, tadi ini sudah Ibu sebutkan ya bagian-bagian dari bagian organ folium, yaitu ada tangkai daun, urat daun, tulang daun, lamina. Nah, nanti di sini ada lagi yang namanya kalau seandainya dia lengkap dia disebut sebagai pelepah atau vagina. Itu adalah bagian dari organ lengkap. Nah, untuk membedakan daun dia disebut sebagai daun lengkap tidak lengkap sudah bisa kalian jelaskan ke Ibu. Sekarang bagaimana menjelaskan dia sebagai daun tunggal dan daun majemuk? Ada daun tunggal, ada daun majemuk. Bagaimana cara menjelaskannya? Sekarang Ibu punya herbarium daun. Nah, kalau Ibu letakkan kepada kalian, ini adalah contoh herbarium daun. Ini disebut sebagai daun apa? Daun tunggal atau daun majemuk? Jawabannya? Jawabannya? Ini daun tunggal atau daun majemuk? Ini adalah daun tanaman kelor. Jawabannya apa? Bisa bedakan ini daun majemuk tunggal gimana? Kalau sudah belajar konsep berarti bisa membedakan. Ini daun tunggal atau daun majemuk dengan cepat. Oh, itu loh daun tunggal. Oh, itu loh daun majemuk. Seperti itu. Ada yang bisa membantu menjawab? Helaian daun. Dari helaian daunnya, Ibu. Dari helaian daunnya. Kayaknya Ibu dengar suara Nurihadatul deh. Riha. Nurihadatul Ais. Dari helaian daunnya seperti apa Riha tangkap dari herbarium Ibu ini?
Seperti Daun apa yang tunggal hanya mendukung satu helaian daun, sedangkan daun majemuk lebih dari satu helaian daun. Oke, masuk konsepnya. Betul sekali. Kalau kita belajar tentang daun tunggal, daun majemuk, berarti kita perhatikan helaian daun. Di dalam daun majemuk ini ada yang namanya helaian lebih dari satu helaian daun. Itu yang namanya anak daun, foliolum. Kalau segini disebut folium, yaitu satu helaian daun. Tapi kalau ada anak-anak daun, berarti disebut sebagai foliolum. Ya, oke. Terus kalau Ibu tanya lagi, bagaimana dia disebut sebagai daun majemuk? Berarti dia bisa dalam konsep gugur, dalam konsep runtuh, dalam konsep rontok. Dia secara bersama-sama atau secara satu persatu kalau untuk daun majemuk. Misalnya ya, Ibu punya ini daun majemuk, sudah ditentukan ini adalah daun majemuk. Berarti kalau dia gugur, dia secara bersama-sama atau ini Ibu toklek nih, Ibu copot, Ibu potlek, ini jatuh satu-satu. Atau ini gugur langsung secara bersama-sama. Yang mana? Bersama-sama. Secara bersama-sama. Bukan yang tadi Ibu toklek satu-satu ini gugur ya. Itu enggak, rusak deh herbarium Ibu satu. Jadi kalau kalian mengatakan konsep daun majemuk, berarti dia itu satu rangkaian ini yang disebut sebagai daun majemuk, dia akan runtuh, gugur, rontok secara bersama-sama. Karena dia memiliki konsep seperti itu. Sedangkan untuk daun tunggal, ini adalah daun tunggal, ini daun tunggal karena dia hanya memiliki satu helaian daun, satu folium, maka dia akan gugur satu persatu. Apabila dalam satu tangkai cabang itu, maka dia akan gugur satu persatu. Itu konsepnya. Kalau ini secara bersama-sama runtuh bareng. Kalau ini satu persatu. Itu aja yang perlu kalian pahami dulu ya. Pahami dulu, terus kalian mengerti konsep daun majemuk dan daun tunggal. Bisa bedakan ya dari sekarang. Terus kalau saya nanti Ibu kasih contoh tanaman apapun, kalau kalian sudah bisa mengetahui perbedaannya, berarti kan bisa menyebutkan itu loh daun tunggal, itu loh daun majemuk dari konsep yang Ibu sebutkan tadi. Oke, Ibu lanjut lagi. Ini apakah akan mulai ya? Ibu kurang tahu. Ini adalah gambar daun tunggal, contohnya daun jati. Yang pasti dia terdiri dari satu daun atau satu helaian. Terus yang tadi katakan bagaimana perbedaan dengan daun tunggal, berarti dia memiliki perbedaan yaitu tadi semua anak daun akan runtuh bersama-sama atau gugur bersama-sama, itu konsep daun majemuk. Sedangkan pada daun tunggal dia akan runtuh satu persatu. Nah, contoh-contoh yang lain bisa kalian baca aja, Ibu hanya pelajarkan yang gampang diingat dan gampang dimengerti. Ini satu tangkai daun tadi punya lebih dari satu helai daun seperti yang dikatakan oleh Vita atau Desta tadi. Nah, kalau pada daun tunggal dia hanya punya satu helaian daun, sedangkan pada daun majemuk punya lebih dari satu helaian daun. Nah, ini masih gambar daun lengkap yang tadi Ibu sebutkan tadi. Dia punya pelepah, berarti dia punya tulang, punya helaian daun lamina, dan punya peteolus tangkai. Itu yang disebut sebagai daun lengkap. Kalau daun lengkap berarti dia pasti punya pelepah. Itu aja deh. Kalau seandainya kalian perhatikan dia punya pelepah tapi nggak punya tangkai, itu juga disebut sebagai daun tidak lengkap. Karena daun tidak lengkap nanti dia tidak memiliki salah satu dari bagian-bagian daun lengkap ini. Apakah dia tidak punya pelepah, apakah dia tidak punya petiolus, apakah dia tidak punya... Kedengaran nggak suara Ibu? Kok Ibu kayaknya connection-nya, internetnya unstable. Di dalam buku kalian, bisa kalian lihat daun tidak lengkap itu yang seperti apa, contohnya, gambarnya, bisa kalian pelajari sendiri. Anak Ibu udah pintar semua. Nanti kalian bisa lihat ada yang disebut sebagai daun semu. Nah, nanti kalau kalian offline, bisa bertemu di kampus, nanti kalian bisa menemukannya apa yang namanya daun semu. Banyak di tanaman akasia. Kalau kalian bisa lihat tanaman akasia, daunnya seperti ini, nanti di antara daun-daun ini ada yang namanya daun semu. Yaitu daun yang hanya terdiri atas tangkai saja. Itu bisa kalian lihat nanti di kampus kalian. Di situ banyak banget tanaman akasia. Dan bisa kalian perhatikan nanti apakah benar itu yang disebut sebagai daun semu. Ini contoh-contohnya nanti bisa kalian baca. Nah, pada presentasi kemarin, bukan presentasi, pas pada waktu diskusi minggu kemarin, kalian bisa melihat ya, minggu sebelumnya lagi ya,
kalian bisa melihat bahwa ada yang namanya stipula, iya kan? Nah, stipula itu ada yang menanyakan fungsi. Nah, fungsi stipula adalah untuk melindungi kuncup yang masih muda. Jadi sebenarnya stipula ini adalah daun pelindung, daun penumpuk yang melindungi kuncup-kuncup yang masih muda. Itu fungsi dari stipula. Nanti pun letaknya dibeda-bedakan. Kalau kalian belajar ini, berarti kan harus bisa mengetahui bagaimana bentuk letak dari stipula tersebut. Apakah ada yang melekat di kanan kiri, ada yang berhadapan bersilang. Itu nanti bisa terlihat dari gambar gembong di buku kalian. Bisa kalian lihat sendiri bagaimana bedanya antara letak stipula satu dengan letak stipula yang lain. Ibu hanya cepat aja. Terus selaput bumbung, ini ada organ-organ tambahan yang ada di dalam daun, yaitu namanya selaput bumbung atau okrea. Selaput tipis yang menyelubungi pangkal suatu ruas batang di atas tangkai daun. Berarti selaput tipis ini yang disebut sebagai selaput bumbung atau okrea. Nah, lidah. Kalau kita belajar praktikum di dalam laba, pasti kita akan bisa mengetahui yang mana namanya lidah. Tapi kalau di sini kalian bisa melihat secara mata aja, secara visual langsung, dia ada di sini yang namanya lidah, ligula, lidah, daun. Dia ada pada tanaman yang berpelepah daun di sini. Ini yang namanya lidah daun. Lidah daun tadi fungsinya untuk mencegah mengalirnya air hujan ke dalam ketiak daun sehingga mencegah pembusukan. Jadi ada fungsinya dari setiap organ-organ yang ada di dalam daun. Itu yang perlu kalian amati, yang perlu kalian pahami ya nak ya. Selain itu ada yang namanya pelepah daun yang Ibu bilang tadi. Kalau dia sudah nggak punya pelepah, pasti dia disebut sebagai daun tidak lengkap. Tapi kalau dia sudah punya pelepah, pasti dia disebut sebagai daun lengkap. Tangkai daun, langsung aja. Nah, yang Ibu sampaikan ini nanti semuanya sistematis, itu akan berjalan di dalam praktikum nanti. Jadi bagaimana bangun atau bentuk daun, bagaimana kita bisa membedakan ini termasuk daun bulat atau daun bundar, bagaimana kita bisa menyebut itu sebagai daun jantung hati. Nah, itu bisa kita lihat dari contoh pertama, yaitu sebagai daun bulat atau bundar. Kalian perhatikan gambar di depan, ini adalah gambar ubi kayu. Pernah makan ubi kayu? Pernah lihat daunnya? Kalau Ibu bertanya, apakah ubi kayu ini termasuk daun tunggal atau daun majemuk? Jawabannya? Daun majemuk. Berarti belum tahu konsep yang tadi. Mengapa dia disebut sebagai daun majemuk? Pertama, anak Ibu pasti terkecoh dengan ini banyak helaian daun, ya kan? Daunnya. Tapi yang diperhatikan adalah di mana dia tumbuh helaian daunnya. Ini adalah tangkai. Tangkai bukan? Tangkai daunnya cuma satu. Iya. Nah, dia bertumpu pada satu tangkai daun. Ada nggak tangkai-tangkai lainnya? Nggak ada. Nah, kalau seandainya nggak ada, berarti terkecohnya di masih bentuk disebut, helaian. iya, ini masih disebut sebagai daun Daun tunggal. tunggal. Nah, kok bisa daun Bentuknya tunggal? Iya, karena kalian perhatikan dari tangkai daunnya dia cuma satu dan nggak ada lagi tangkai-tangkai lain yang menyeliputi tangkai utama, yaitu tangkai daun. Berarti ini adalah daun tunggal, bukan daun majemuk. Nah, banyak yang salah tuh pada waktu praktikum menyebut ini daun majemuk, makanya Ibu katakan konsepnya di sini. Nah, malah ini adalah daun yang berbentuk bulat. Mengapa berbentuk bulat? Karena kalau kita perhatikan dari ujung ke ujung, dia membentuk suatu bulatan. Maka dia disebutkan sebagai perbandingan panjang banding lebar. Apabila kalian nanti memperhatikan perhitungan bagaimana dia disebut sebagai bentuk daun, 1:1, berarti 5:5. Apabila kita membentuk keseluruhan bulat, dia bulat. Bulat ya. Berarti dia bisa dibayangkan perbandingan panjang dan lebar adalah 1:1. Seperti itu contoh dalam menggambarkan bentuk-bentuk daun. Apakah bulat, apakah jantung hati. Nah, itu akan mengikuti bagaimana bentuk-bentuk daun berikutnya. Itu nanti bisa kita pelajari berikutnya. Ini hanya contoh-contohnya. Kalau emak kalian di rumah, mama kalian suka dengan tanaman, pasti punya tanaman-tanaman keladi ya. Nah, tanaman keladi ini contoh yang memiliki bangun daun perisai. Nah seperti ini. Ya, kan Resti kemarin nyari tanaman maknya nggak berani ya, karena tanaman hias. Nah, seperti itu contoh-contohnya. Ini semua Ibu berikan di dalam PPT Ibu, ini hanya untuk membantu kalian ingin mencari contoh-contoh langsung. Kalau di buku kalian mungkin nggak ada gambarnya langsung ya, tapi kalau di PPT ini bisa kalian lihat bagaimana sih bentuk langsung. Nah, bisa kalian pelajari dari PPT Ibu. Maka Ibu nggak
lama-lama menjelaskannya, kalian juga sudah punya buku, bisa kalian pelajari aja di situ. Ini hanya contoh-contoh yang tidak ada di buku kalian. Seperti itu, Ibu lanjut aja nanti sampai yang ke bangun-bangun yang Ibu inginkan. Terus bangun garis seperti apa, bangun pita seperti banyak sekali keanekaragaman bentuk-bentuk daun yang ada di muka bumi. Nah, itulah tugas kalian untuk mempelajari ilmunya. Bagaimana bangun jarum. Nah, dari ujung daunnya pun bisa kita pelajari. Apabila kita offline, pasti Ibu akan minta kalian cari tanaman yang memiliki daun dari seluruh bagian tanaman tersebut bisa kalian identifikasi. Mirip seperti kemarin Ibu tanyakan, tapi belum Ibu tugaskan kepada kalian ya. Nanti di praktikum aja. Ada yang runcing, ada yang meruncing. Terus kalau seandainya seperti ini, Ibu mau bertanya sama kalian. Ibu punya ini. Mana yang bertanyakan ya? Kalau seandainya Ibu punya tanaman ini, bentuk ujung daunnya dia termasuk runcing, meruncing, atau tumpul. Jawabannya? Dilihat dari ujung daunnya. Ada 3 pertanyaan Ibu. Kalau Ibu semester besok ada pertanyaan seperti ini, kalian bisa membaca. Kalau ini adalah gambar daun Ibu, nah jawaban itu kalian pilih yang mana? Dia runcing, meruncing, atau tumpul? Jawabannya? Meruncing, Bu. Meruncing. Berarti akan kembali lagi kepada buku kalian. Buku kalian ya. Buku kalian nanti kalian perhatikan bagaimana yang meruncing, bagaimana yang runcing, bagaimana yang tumpul. Akan terlihat dengan jelas bagaimana perbedaannya. Maka mengapa Ibu mengatakan harus diperhatikan bukunya baik-baik pada saat kapan dia runcing, pada saat kapan dia tumpul, itu akan terlihat jelas. Kalau seandainya tadi Ibu katakan dia, mungkin belum terlalu jelas di depan kalian ya, tapi yang Ibu katakan tadi, ini tanamannya adalah tumpul atau obtusus. Tumpul obtusus berarti dia tidak membentuk suatu lekuk sudut yang tajam. Runcing dan meruncing pasti dia membentuk lekukan yang tajam. Kalau seandainya tumpul berarti dia hampir mendatar. Maka dia disebut sebagai tumpul. Seperti ini. Ya, ini yang namanya tumpul. Oke, seperti itu yang bisa nanti kalian pelajari sendiri anak Ibu semua. Semuanya akan bisa kalian lihat dari buku kalian, pangkal daun seperti apa, tulang daun seperti apa, nervasio seperti apa, susunan tulang daun seperti apa, yang menyirip seperti apa, dilihat dari gambar-gambar contoh yang menyirip seperti ini. Rata-rata banyak daun yang ada di sekitar kita itu menyirip. Menjari seperti apa, terus melengkung seperti apa, sejajar seperti apa. Apabila kita sudah melihat langsung contoh-contoh tanamannya, berarti kita sudah bisa melihat, oh seperti itu ya, tulang daun sejajar. Rumput-rumputan, itu tulang daunnya sejajar. Terus tulang daun yang melengkung seperti apa, seperti daun sirih-sirihan, itu tulang daun yang melengkung. Terus tepi daun yang rata, bertoreh. Nah, ini tepi daun yang rata, terus ada yang bertoreh, ada yang bercangap. Ini semuanya rata-rata nanti kalian bisa perhatikan dari bentuk daun tepinya yang kalian perhatikan. Itu memiliki arti juga masing-masing untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk daun tersebut. Sebenarnya ini semua nggak usah dibikin berat-berat. Semua materi-materi ini biasanya Ibu berikan pada saat praktikum. Kita butuh praktek, maka materi-materi yang Ibu berikan pada hari ini dibutuhkan untuk praktikum. Nah, pada saat praktikum kan bisa mempelajari ini lebih dalam lagi pada saat praktikum nanti. Kalian bisa pelajari ini lebih dalam lagi. Yang Ibu minta besok untuk semester adalah konsep. Konsep-konsep yang telah Ibu jelaskan tadi itu termasuk dalam konsep dasar yang harus kalian pegang, yang harus kalian pahami, yang harus kalian mengerti. Apa yang disebut sebagai daun tunggal, apa yang disebut sebagai daun majemuk, mengapa dia bisa disebut daun tunggal, mengapa bisa disebut daun majemuk. Kalau kalian sudah memegang konsep itu, insya Allah mid semester minggu depan kalian sudah bisa menjawab nilai 100. Ya, jadi yang istilahnya tadi bagaimana berlekuk itu mungkin masih jauh bayangan kalian. Ibu tidak akan bertanya sampai sesuatu hal praktek yang membuat kalian pusing. Ini kan nama-nama ilmiah yang membuat kalian pusing ya. Tapi kalau kalian nanti sudah praktek, kalian nggak akan pusing lagi. Mana yang menyirip pinatus, menyirip
bercangap. Nah, seperti itu. Ada semua di gambar kalian. Dari daging daun, tipe daun seperti selaput, seperti kertas, nanti bisa kalian amati dengan penampakan langsung dari pemegangan langsung, perabaan langsung, bagaimana tipenya. Apakah dia seperti selaput, tipis, apakah dia seperti kertas, seperti yang di depan ibu ini seperti kertas, dia kasar. Nah, kita yang bisa merasakan. Karena kita yang meraba, kita yang merasakannya sendiri, maka kita bisa menentukan tipe daunnya seperti apa. Seperti ini gambar-gambar aja yang perlu Ibu sampaikan, warna daun. Nah, pertanyaannya ini kalau berhubungan dengan fisiologi, kenapa daun itu tidak semua berwarna hijau? Alasannya? Nggak usah dijawab ya, karena ini juga pertanyaan morfologi. Mengapa daun bisa berwarna hijau? Karena ada pigmen-pigmen warna yang ada di dalamnya. Nah, pigmen-pigmen itulah yang membentuk warna-warna daun. Itu hanya tambahan aja intermezzo ya anak Ibu semua. Terus, permukaan daun, ada yang kasar, ada yang halus, berbulu, yang tadi itu, yang Rizky bilang berbulu, bukan Rizky yang bilang kayak yang tadi. Terus ada yang licin, ada yang suram, berselaput lilin, nah banyak sekali. Berbulu kasar, cepat aja. Nah, ini masuk kepada tadi yang daun majemuk, berarti kalau daun majemuk itu nanti ada yang perbedaannya dengan daun tunggal sudah kalian sebutkan sama Ibu, jadi Ibu nggak katakan lagi seperti apa. Ada yang daun majemuk menyirip sempurna, ada daun majemuk yang menyirip ganda 2, ganda 3, ganda 4. Nanti bisa pada waktu kalian memegang ininya, preparatnya, memegang spesimennya, langsung kalian bisa hitung sendiri mana yang disebut ganda 2. Kalau ganda 2 berarti dia bertemu secara sama, ganda 2 sama, itu berarti jumlah kanan kiri sama, warangkap, dua-dua bertemu langsung. Nah, itu yang disebut sebagai ganda 2 sempurna. Kalau seandainya kalian bisa punya spesiesnya, nah seperti contoh ini sudah kayak kurang terlalu jelas. Nah, ini adalah pete Cina. Pete Cina ini menyirip ganda 2 sempurna. Berarti dia akan bertemu ganda 2 secara sempurna dengan daun berikutnya. Kalau kalian perhatikan nanti kalau temu daun pete Cina boleh, ini akan disebut sebagai menyirip ganda 2 sempurna. Seperti ini. Oke. Nah, contoh-contoh seperti itu aja, daun majemuk penyirip seperti apa. Ini daun putri malu. Daun putri malu juga disebut sebagai daun menyirip ganda 2 sempurna nih. Dia akan bertemu secara ganda 2 secara sempurna. Itu yang disebut menyirip ganda 2 sempurna. Sama juga bagaimana. Nah, susunan daun itu nanti ada yang berselang-seling, ada yang berhadapan. Ada yang berselang-seling seperti ada yang tumbuh di bagian sini, bagian sini, bagian sini, bagian sini. Nah, itu berselang-seling. Ada yang berhadapan. Nanti bisa kalian lihat di buku. Biasanya nanti kalau seandainya secara offline, Ibu akan minta kalian menggambarkan diagram daun. Maaf, Bu. Gambarnya nggak kelihatan, Bu. Oh, nggak kelihatan ya? Karena ketutup atau bagaimana? Atau memang sudah nggak kelihatan dari tadi? Dari Masih tadi, kelihatan? beberapa Dari menit tadi, Bu. Dari tadi ya? Yang itu, Bu. Beberapa menit yang lalu. Berapa menit yang lalu? Berarti sinyal ya, bisa jadi. Kalau sekarang kelihatan nggak gambarnya? Nggak? Nggak kelihatan? Sudah, Bu. Ada yang kelihatan, ada yang nggak? Sudah, Bu, dari awal tadi. Ada yang nggak kelihatan. Oke. Sebenarnya begini anak Ibu, mungkin Ibu pengaruh dari sinyal juga ya. Ini nanti gambar-gambar ini nanti akan Ibu share di grup. Nanti kalian bisa pelajari lagi. Apabila nanti ada yang nggak jelas, bisa kalian lihat langsung di PPT kalian ya nak ya. Karena mungkin ini sinyal juga Ibu juga kurang bagus, sinyal yang di sana juga tidak jelas, jadi akhirnya tidak nyambung gambarnya. Nah, hanya seperti itu. Jadi nanti ada filotaksis, rumus daun, itu semua nanti akan dipelajari nanti. Tapi sebenarnya itu akan mengikuti pada waktu praktek. Seperti itu. Nah, anak Ibu semua, sepertinya Ibu cukup stop share-nya, biar Ibu bisa melihat anak Ibu yang hadir pada hari ini. Sepertinya tidak semua hadir ya, karena Ibu lihat hanya 25 orang di sini, Reski yang hadir pada hari ini, tapi Ibu tidak menutup kemungkinan yang tidak hadir pasti ada para pejuang sinyal kita yang memang harus dihargai, mereka yang tidak bisa hadir seperti apa. Jadi ya mungkin nanti Reski tolong catat aja yang nama-nama yang hadir pada hari ini dari 25 orang ini, tolong dicatat namanya buat apresiasi Ibu kepada mereka yang bisa mendapatkan sinyal anak Ibu semua. Jadi minggu depan kita sampai pada tahap mid semester. Anak Ibu tidak usah takut dengan apa yang namanya mid semester.
Mid semester itu adalah apa yang kita pelajari selama kita dari bab pertama hingga bab sekarang yang terakhir ini. Bahan ini akan diberikan kepada kalian, cukup satu tahu konsep dasar dari yang Ibu sebutkan tadi, kalian pelajari, kalian pahami, itu saja sudah bisa mencapai nilai 100 nanti kalian ujiannya. Maka minggu depan, ujian mid semester akan Ibu adakan dengan menggunakan aplikasi Quizizz lagi. Maka bagi yang agak kesulitan dengan Quizizz, harap disampaikan kepada Ibu. Jadi ya Ibu pada waktu hari H, apakah sinyal atau apakah itu bisa Ibu minimalisir nanti kendalanya seperti apa. Seperti itu ya nak ya. Soal ada 30 soal. 30 soal itu akan diselesaikan dalam waktu 30 menit. Jadi satu soal itu ada 1 menit. Nah, itu semua mencakup dari materi-materi awal hingga hari ini yang terakhir. Seperti itu mid semester kita minggu depan. Nah, sampai di sini anak Ibu ada pertanyaan karena waktunya tinggal sedikit lagi, tapi berhubungan dengan apa yang akan kita lakukan minggu depan atau apapun pertanyaan itu boleh anak Ibu sajikan. Anak Ibu apa sudah jelas semua apa yang akan kita lakukan minggu depan? Tidak ada pertanyaan sepertinya. Insya Allah saya sudah paham, Bu. Sudah paham. Jadi yang lainnya juga sudah ya, sepertinya waktunya juga sudah mau menjelang azan zuhur. Ibu sepertinya tidak ada yang perlu Ibu sampaikan lagi, anak Ibu semua. Terima kasih yang sudah hadir pada hari ini anak Ibu atas partisipasinya, atas keinginannya untuk kuliah dalam waktu puasa hari pertama. Mudah-mudahan puasa kalian hari ini bisa lanjut sampai akhir, sehat walafiat semuanya, dan kita semua mendapatkan berkah pada hari ini dalam acara mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Seperti itu yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan minggu depan anak Ibu semua dalam keadaan sehat, bisa mengikuti mid semester dengan baik. Semoga memberikan berkah. Dengan ucapan Alhamdulillah, perkuliahan hari ini Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau foto. Ibu mau foto. Karena mau foto berarti Ibu minta buka videonya. Yang bagi bisa buka video. Yang belum bisa buka video, Ibu maklumi. Rizky, ambil posisi wajahmu yang paling manis. Jadi deketin. Didekatkan biar jelas Ibu foto kalian ya. Yang bisa, ini kayaknya Ibu bisa harus 2 kali screenshot, tapi nggak masalah. Oke anak Ibu semua, cheers. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Ibu cheers. 1, 2, 3. Selesai. Terima kasih anak Ibu semua yang sudah hadir pada hari ini. Bertemu lagi minggu depan ya. Bye-bye. See you next week. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Udah ya nak ya.